Maka kita tinggal operasikan ini sehingga variabelnya menjadi X pangkat 8. Oh, artinya variabel pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama-sama X pangkat 8. Sehingga kita tinggal lihat koefisiennya saja. Di sini koefisiennya 2, tapi jangan lupa pangkat 3. Halo, ketemu lagi dengan kakak di channel Areska dan kita masih nongkrong di KGMROO. Kali ini kita akan membahas tentang limit X menuju tak hingga. Nah, untuk materi limit X menuju tak hingga, kakak akan bagi menjadi 2 bagian. Yang video ini adalah bagian yang pertama ya, sehingga durasinya tidak terlalu panjang. Untuk yang bagian pertama, di sini kakak akan menjelaskan tentang apa sih atau bagaimana sih konsep limit X menuju tak hingga gitu. Nah, sekarang kalian coba perhatikan perhatikan barisan bilangan berikut. Perhatikan barisan bilangan ini, setengah, sepertiga, 1/4, dan seterusnya, sehingga secara umum kita bisa menuliskan suku KN-nya adalah 1/n tambah 1. Gitu ya. Dan titik-titik ini tentu terletak pada sebuah garis bilangan. Nah, kalian masih ingat tentang garis bilangan ya? Ya, yaitu ini 0, kemudian misalkan 1 di sini ya, ini 1 gitu. Apa-apa, panjang biar kelihatan setengahnya di mana. Setengahnya di sini ya, nih setengah. Kemudian 1/3 kemudian 1/3 di mana? Sebelah kanan atau sebelah kirinya setengah? Ayo, oke. Sebelah kirinya setengah ya, kira-kira di sini. Lalu seperempatnya di sebelah sini, gitu kan? Dan seterusnya hingga dia mendekati 0. Nah, dan untuk N cukup besar, misalkan 10, 100, sejuta, dan seterusnya ya. Nah, pada saat N cukup besar, kakak boleh menuliskan saat N mendekati 0, mendekati tak hingga, maka nilainya akan selalu positif dan mendekati 0. Ya kan? Betul? Maka dikatakan bahwa limit N mendekati tak hingga untuk 1/n tambah 1 sama dengan nilainya adalah 0. Kakak ulangi lagi, pada saat kalian substitusi N cukup besar, bisa kita tulis N mendekati bilangan yang tak hingga besarnya, maka nilainya akan mendekati 0. Ketika kalian substitusi nilai N sama dengan 1 juta misal, dia nggak akan pernah negatif kan, tapi selalu positif kan, dan selalu di sebelah kanan 0 kan, tapi nilainya akan mendekati 0 gitu, sehingga bisa dikatakan bahwa limit N menuju tak hingga untuk 1/n tambah 1 nilainya sama dengan 0. Kurang lebih begitu. Nah, ini penjelasan terkait dengan limit X menuju tak hingga. Jadi, secara prinsip, untuk menentukan nilai limit, kalian tinggal mensubstitusi nilai tak hingga ini ke dalam, atau menggantikan tak hingga ini ke dalam variabel fungsi limitnya. Mudah-mudahan cukup jelas dengan penjelasan ini. Kakak akan beri contoh satu lagi. Ini, contoh 1. Sekarang ini contoh 2. Nah, sekarang perhatikan barisan bilangan ya. Oke ya. Nah, sekarang kalian lihat deh. Pada saat N kalian substitusikan dengan bilangan yang cukup besar, nilainya akan mendekati 1 ya. Iya kan? Akan mendekati 1 kan? Dia tidak akan lebih dari 1, tapi mendekati 1. Sehingga bisa kita tulis bahwa limit, sehingga kita bisa tulis dengan yang ketiga. Coba perhatikan barisan bilangan ini. Misalkan pada saat kalian substitusikan nilai N,
yang sangat besar, ya, yang bilangan yang sangat besar, maka nilai fungsi ini juga akan besar, ya kan? Kalau kita tuliskan di garis bilangan, ini 4/3, 9/4-nya di sini pasti, kemudian 16/5-nya, dan berapa setelah ini? 25/6 dan seterusnya ya. Dimana ini memiliki pola n kuadrat per n-1, maka akan mendapatkan nilai fungsi n kuadrat per n-1 itu bilangan yang cukup besar. Atau bahwa barisan bilangan ini mendekati nilai tak hingga. Sehingga dikatakan bahwa barisan ini tidak memiliki limit. Barisan ini tidak memiliki limit. Kalau misalnya kita tulis limit n menuju tak hingga untuk n kuadrat per n-1 sama dengan besar juga gitu. Nah, dikatakan bahwa barisan ini tidak memiliki limit. Karena pada saat kita substitusikan n menuju tak hingga, barisan ini mendekati nilai tak hingga juga, sehingga barisan ini tidak memiliki limit. Nah, yeah, the limit doesn't exist, but we know the function is growing infinitely large. Selanjutnya di sini kakak akan menjelaskan bagaimana strategi atau cara untuk menyelesaikan limit x menuju tak hingga untuk fungsi yang bentuknya fx per gx. Secara prinsip, kalian apabila menemukan soal limit, maka di pertemuan sebelumnya adalah substitusikan nilai variabelnya yang berada di sini ya. Kalau ini kan variabelnya n, variabelnya menuju tak hingga, sehingga kalian substitusikan atau ganti n dengan bilangan tak hingga. Pada saat kalian substitusikan kok ketemu hasilnya tak hingga per tak hingga, maka caranya adalah bagi setiap suku dengan variabel pangkat tertinggi. Gitu ya. Nah, kalau misalkan yang ini, kita contoh nomor 1. Limit n menuju tak hingga 1 per tak hingga ditambah 1. Ketika kita substitusikan tak hingga, seperti yang sudah dijelaskan tadi menggunakan garis bilangan, maka 1 dibagi tak hingga tambah 1, berarti 1 dibagi bilangan yang sangat besar, hasilnya adalah mendekati 0. Kemudian ini contoh yang kedua. Ketika kita substitusikan n dengan tak hingga, berarti kalian akan mendapatkan tak hingga per tak hingga. Ketika mendapatkan nilai tak hingga per tak hingga, maka bagi setiap suku-sukunya dengan variabel pangkat tertingginya. Nah, kita lihat di sini variabel pangkat tertingginya siapa, yaitu n kuadrat. Sehingga setiap suku ini kita bagi dengan n kuadrat, maka diperoleh limit n menuju tak hingga n kuadrat per n kuadrat dibagi n per n kuadrat dikurangin 1 per n kuadrat sama dengan limit n menuju tak hingga. Di sini nilainya 1, kemudian ini 1 per n, ini 1 per n. Maka 1 per n dikurangin 1 per n kuadrat. Nah, sekarang kita substitusikan nilai n menuju tak hingga, sehingga kita peroleh limit n menuju tak hingga, ini 1 per limit 1 per n, limit 1 per tak hingga, tadi hasilnya 0 ya, 0. Kemudian dikurangin 0, sehingga kita peroleh limit n menuju tak hingga 1 per 0. Nah, hasilnya adalah ini, fungsi ini tidak memiliki, tidak mempunyai limit karena hasilnya tak hingga, maka kita tulis nilainya adalah tak hingga. Kita contoh yang ketiga. Ketika kita substitusikan n mendekati tak hingga untuk fungsi ini, maka kita peroleh limit tak hingga per tak hingga ya, sehingga kita bagi setiap sukunya dengan
variabel pangkat tertingginya. Sehingga limit n menuju tak hingga n per n gitu ya, karena variabel pangkat tertingginya n pangkat 1 gitu, dibagi n per n ditambah 1 per n. Sama dengan limit n menuju tak hingga, ini n per n 1, n per n 1. Sehingga 1 per 1 ditambah 1 per n. Nah, sekarang kita substitusikan n menuju tak hingga, sehingga kita peroleh limit n menuju tak hingga 1 per 1 tambah 0. Nah, 1 tambah 0 kan 1, sehingga 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga nilai untuk limit n menuju tak hingga dari n per n tambah 1 itu nilainya mendekati 1. Nah, selanjutnya adik-adik, kalau kalian nanti coba untuk berbagai macam tipe soal dan ternyata limit x menuju tak hingga untuk fungsi yang bentuknya rasional atau fx per gx, di sini kakak tulis ax pangkat n per bx pangkat m, ini hasilnya, ciri-cirinya ya, ini hasilnya L deh. Nah, di sini ada 3 tipe nih. Tipe yang pertama, kalau kalian tinggal lihat pangkat variabel paling tingginya aja. Jadi kalau n lebih besar dari m, jadi pangkat variabel yang tertinggi ini lebih besar dari m, maka hasil dari limit ini atau L ini sama dengan tak hingga. Kalau n-nya kurang dari m, berarti yang ini kurang dari atau lebih kecil dari yang m, berarti pangkatnya ya, ini maka L sama dengan 0. Nah, kalau n sama dengan m, maka L-nya adalah kalian tinggal lihat koefisien dari variabel pangkat tertingginya. Ya, kalau di sini kebetulan menggunakan AB berarti A per B. Nah, ini adalah rangkuman dari limit X menuju tak hingga. Sehingga selanjutnya kalian boleh menyelesaikan soal limit X menuju tak hingga yang modelnya seperti ini dengan dengan apa ini namanya dengan definisi yang sudah kakak tulis di sini. Kita langsung ke soal latihan. Oke, silahkan kalian pause dulu video ini dan kalian coba untuk menyelesaikannya. Dan ini semua adalah limit X menuju tak hingga. Kalian gunakan cara yang tadi, atau definisi yang tadi ya, sehingga kurang dari 30 detik kalian bisa mengerjakan ini semua. Nah, bagaimana? Ngerti? Oke, kita langsung bahas saja. Di sini intinya kalau kalian menemukan soal limit X menuju tak hingga dan bentuknya adalah rasional atau pecahan seperti ini, kalian tinggal lihat variabel X, variabel pangkat tertingginya. Ini kan variabel ke semuanya X ya, maka cari aja yang atas yang variabel pangkat tertingginya berapa, oh pangkat 2. Yang bawah, oh pangkat 2, oh ternyata sama. Kalau variabel pangkat tertingginya sama, sehingga kalian tinggal melihat koefisiennya saja. Artinya nomor 1 ini hasilnya adalah 12/2 atau sama dengan 6. Nomor 2 kalian cek, sama ya, karena bentuknya masih pecahan, masih fx per gx. Cek untuk variabel pangkat tertinggi yang pembilang. Gitu. Oke, yang ini ya x pangkat 5, yang bawah ada nggak? Ada yang, oh ini tertingginya x pangkat 4. Nah, antara yang pembilang dan penyebut, variabel pangkat tertingginya lebih besar mana? Lebih besar yang pembilang, karena yang pembilang adalah x pangkat 5, yang penyebut adalah x pangkat 4. Kalau variabel pangkat tertinggi yang atas lebih besar, maka hasilnya langsung, iya betul, langsung tak hingga ya. Atau fungsi ini nggak memiliki limit. Kemudian nomor 3, lanjut. Nah, di sini hati-hati. Jadi ini sedikit operasi aljabar, dikit aja ya. Di sini ada, dan kalian nggak perlu menguraikan ini sampai sampai diuraikan gitu. Cukup dilihat aja variabel pangkat tertingginya. Ini kan x pangkat 2, tapi diuraikan pangkat 3. Artinya di sini ada x pangkat 6. Jangan lupa kita kali dengan ini, kita kali dengan x pangkat
2 ya, berarti totalnya nanti ada X pangkat 6 kali X pangkat 2, berarti X pangkat 8. Kemudian yang penyebutnya di sini variabel pangkat tertingginya ini pangkat 3, di sini pangkat 5. Maka kita tinggal operasikan ini sehingga variabelnya menjadi X pangkat 8. Oh, artinya variabel pangkat tertinggi pembilang dan penyebut sama-sama X pangkat 8. Sehingga kita tinggal lihat koefisiennya saja. Di sini koefisiennya 2, tapi jangan lupa pangkat 3, sehingga ini 8. Di sini koefisiennya 6, berarti hasilnya 8 kali 6 dibagi. Di sini koefisiennya 2 kali 3. 2 kali 3. Nah, dengan mudah kalian bisa sederhanakan. Ini 4, kemudian ini 2. Hasilnya adalah 8. Mudah ya. Kemudian nomor 4. Bentuknya masih pecahan dan di sini kalian lagi-lagi tidak perlu menguraikan, cukup dicek saja apakah variabel, cukup dicek untuk pangkat variabelnya saja. Nah, sekarang kita cek yang pembilang ya. Oke, di sini X-nya pangkat 3, biar sama, X-nya pangkat 3, kemudian yang penyebutnya ini X, di sini X kuadrat, oh berarti ini, kali ini ya tertingginya ya, oh ini X pangkat 3. Oh, artinya variabel X pangkat tertingginya sama-sama X pangkat 3. Sehingga kita tinggal lihat koefisiennya. Di sini koefisiennya min 3. Jangan lupa pangkat 3, min 3 pangkat 3 kan min 27. Dibagi 3 kali 1. Nah, sehingga ini hasilnya adalah minus 9. Oke, cukup mudah ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang bagian kedua. Lumayan rumit. Prinsipnya sama, jadi kalau ada limit X menuju tak hingga dan bentuknya pecahan, kalian tinggal membagi dengan variabel X pangkat tertingginya. Namun di sini ada bentuk akarnya. Jadi contoh nomor 1 kakak akan jelaskan bagaimana menentukan limit fungsi ini dengan cara yang panjang. Karena ini bentuknya pecahan, maka setiap sukunya kita bagi dengan variabel pangkat tertingginya. Nah, menurut kalian variabel pangkat tertingginya itu X pangkat 1 atau X pangkat 2. Bukan X pangkat 2 ya, hati-hati, ini ada dalam akar. Maka variabel pangkat tertingginya adalah X pangkat 1. Lalu, ini lim X menuju tak hingga. Setiap sukunya kita bagi dengan X. 2X bagi X ditambah 7 per X dibagi, ini akar. Nah, ini variabelnya kan ini ya, X pangkat 2 ya, tapi dalam akar. Dan kalau di luar akar kan X, maka kalau dalam akar kan jadi X pangkat 2. Ini jadi 9X kuadrat dibagi dengan X kuadrat. Ditambah 2X per X pangkat 2. Nah, kita tinggal sederhanakan. Kemudian ini juga kita sederhanakan. Setelah kita sederhanakan, kita boleh substitusi X menuju tak hingganya, atau kita ganti X-nya dengan tak hingga. Artinya ini menjadi 2 ditambah 7 dibagi tak hingga, 7 dibagi tak hingga untuk limit ya. 7 dibagi untuk X menuju tak hingga, yaitu 0 dibagi akar 9 tambah, oh ini masih ada ya. Nah, 2 per X itu adalah 0. Sama dengan 2 per akar 9. Sama dengan 2 per 3. Kalau kita lihat koefisiennya, nih, 2 per akar 9. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5, silakan kalian kerjakan dengan cara yang cepat. Boleh di-pause dulu videonya, kalian coba, baru kemudian dilanjutkan untuk melihat pembahasannya. Baik, lanjut ya adik-adik, bagaimana? Mudah kan? Nah, kita cek dulu. Ini limit X menuju tak hingga dengan variabel, kita cek dulu variabel pangkat tertingginya, ini X pangkat 1 ya. Nah, berarti karena variabel pangkat tertingginya X pangkat 1, walaupun ini X kuadrat, tapi dalam akar. Jadi X pangkat 1, ini juga X pangkat 1. Sehingga kita tinggal ambil koefisiennya saja. Akar 16, gitu kan. Itu akar 16 itu sama dengan 4, dikurangin 3, dibagi akar 1. Sama dengan 4 dibagi akar 1, 4 kurang 3, 1. 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, sekarang yang nomor 3. Kita cek variabel X pangkat tertingginya. Yang pembilang X pangkat 1.
yang penyebutnya ini X tapi dalam akar, berarti X pangkat setengah. Sehingga variabel pangkatnya itu tinggian yang pembilang. Karena yang atas pangkat 1 kan. Maka kalau besaran yang atas hasilnya adalah tak hingga. Atau dikatakan fungsi ini nggak memiliki limit. Terus kita lanjut nomor 4. Kita cek. Ini variabel X-nya ini dalam akar, dalam akar, dalam akar, dalam akar. Oh, semuanya sama ya. Artinya kita tinggal ambil koefisiennya saja yang mengikuti variabel X pangkat tertinggi. Akar 2, akar 3, akar 3, akar 2. Artinya hasilnya sama dengan akar 2 dikurangin akar 3 dibagi akar 3 dikurangin akar 2. Bagaimana menyederhanakan ini? Kita tinggal kali dengan sekawan dari penyebutnya, yaitu akar 3 plus akar 2 dibagi akar 3 plus akar 2. Minus 1. Nah, ini hasilnya. Lanjut dengan nomor 5. Kita cek. Untuk variabel X-nya ya, di sini X pangkat 1, yang bawah oh juga X pangkat 1. Oke, karena akar X kuadrat. Sehingga kita tinggal lihat koefisien-koefisiennya saja. Berarti ini 3 dibagi akar 2. Lalu hasilnya sama dengan 3 per akar 2. Tinggal kita rasionalkan, kali akar 2 per akar 2 sama dengan 3 per 2 akar 2. Demikianlah untuk limit X menuju tak hingga. Cukup mudah ya adik-adik ya. Dan intinya adalah kalian harus banyak berlatih sehingga lebih terampil untuk menyelesaikan limit X menuju tak hingga. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan berikan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.